Jago Cuap kali ini sudah berada di rumah salah satu MC dan motivator yang hits banget di Bogor. Ini adalah salah satu MC yang sangat religius banget dan jago banget personal brandingnya. So, Jago Cuap kali ini akan podcast sama siapa? Kita langsung mampir ke rumahnya. Cus. Assalamualaikum, paket. Ya, Waalaikumsalam. Paket apa nih? Masya Mana ini Allah, orangnya ini? Mana orangnya? Mana ini Assalamualaikum. orangnya? Ji, kemana ya orangnya? Mana ya orangnya ya? Mana nih? Assalamualaikum. Ji, kemana nih orangnya? Ada tamu. Ya, ada tamu. Mana yang tamu? Ya kan? Oke, Masuk, oke. masuk, masuk. Oh, baik. Anggap aja Siap. rumah Anda. Oh, biasa. Mana nih yang benar nih? Hari ini Aduh, kita bisa sudah. aja, Bang. Kita Masya ikutin aja Allah. cara mainnya. Kita ikutin cara main. Emang MC gimmick pun. Ayo, Boleh masuk? boleh dong. Oke. Silakan. Salah Ya, ya. terima kasih. Sudah selesai. Oke, yuk, Yuk kita masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Oh, ini dia rumah motivator yang terkenal di Bogor itu ya. Mohon izin, bukan motivator. Mm-mm. Sri Mulat generasi Z. Tapi ini emang Kang Augi ini banyak ya. Udah MC, terus juga motivator, yang bersihin otak-otak yang kotor. Amin. Udah gitu juga wedding planner, punya WO, punya bisnis. Katanya kemarin juga bikin kafe di rumahnya. Wah, ini MC dan motivator yang sangat baru. Semua diambil gitu Semua ya. diambil. Semua bukan memperluas kapasitas diri biar Betul. bisa dapat rezeki dari Allah dari manapun. Iya, itu Hasan. Ya kan, berarti banyak yang dilakukan, berarti banyak manfaatnya. Amin. Itu paling penting. Terima kasih banyak sudah diterima di rumah ini. Alhamdulillah. Dibukain Mohon pintu. izin belum suruh duduk kok. Iya, betul. Ayo kita duduk. Oke. Yuk, silakan. Ini banyak banget sertifikat Kang Agung. Udah lah, Fokusnya ke sini aja. Ya, Tadi ya. masuk Kang Agung lagi rapihin beberapa perjalanan Kang Agung ya, ini ngisi beberapa materi. Ini yang paling bagus menurut saya dari baik. materi-materi yang Oke. Kang Agung isikan adalah yang ini nih. Oh, baik sih. Karena ini adalah ruang MC ya. Iya. Komunitas Cintailah produk dalam negeri gitu. Di sini tanda tangannya ada tuh, Restu Barko. Barko. Under ruang Luar MC. biasa. Dahsyat guys. Oke. Ih, Luar biasa banget. Kamu Alhamdulillah. lagi sibuk-sibuk banget ya, Ren. Iya. Ini kegiatan gimana? Alhamdulillah lancar, Mhm. Kang Barko. Intinya kita jalani aja apapun yang kita dihadirkan oleh Allah, ya kan. Selagi kita mampu mau, ya udah jalani itu gitu. Oke. Nah, sekarang ada yang beda loh. Saya masuk ke rumah ini. Oke. Ada ini nih. Oh. Inspiring dan Inspira. Iya. Nih ada sesuatu yang baru. Mhm. Inspiring ini baru kan sebenarnya motiva ya kan? Iya, betul Sekarang sekali. jadi inspiring. Ya. Gimana? Kasih tahu dong, ini apa nih inspiring? Siap. Jadi gini Kang Barko, yang namanya sebuah kehidupan itu pasti banyak dinamika ya. Dinamika. Apalagi benar-benar. sebuah bisnis, Mm-mm, ya kan. setuju. Kita bersinergi, berkolaborasi dengan yang namanya manusia kan fleksibel Ah, gitu benar kan. banget. Jadi kita cukup menjalani, hadapi dan nikmati, syukuri, ya kan. Nah, ini inspiring ini hadir itu untuk membantu ya seseorang ataupun lembaga, perusahaan, korporasi, pemerintahan ketika ada sebuah acara, gimana sih biar acara itu memiliki sebuah value, sebuah kesan yang baik, ya kan, menarik. Nah, maka inspiring ini adalah perusahaan event management atau event organize kayak gitu. Dan di dalamnya pun kita ada training and consulting. Oke, Kayak gitu. training juga ada ya. Ada gitu. Jadi kalau ngelihat Kang Agung ngajar ya kan sebagai trainer motivator, memberikan sebuah edukasi kayak gitu. Nah, ini wadahnya adalah inspiring. Inspiring. Betul sekali. Makanya kalau aku lihat sekarang kontennya ada logo-logo inspiringnya gitu. Iya, ya. betul sekali Kang Luar Barko. biasa. Namanya juga ikhtiar. Betul, Ya. kita harus selalu ikhtiar. Yes, betul sekali. Ya namanya penghargaan sertifikat itu suatu efek aja Kang Efek, Barko. ya. Makanya yang saya simpan di bawah aja. Hmm. Apa sih artinya sebuah penghargaan? Cukup penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Karir ke atas kita baik. harus tetap membumi. Oh, baik. Kita sepil sambil ngobrolin karir di bawah Iya. dulu. Kita ke bawah juga yuk. Kita sambil ke bawah. Oke. Ceritain dong, Iya. mana yang paling menarik? Ini kok hampir sama Sama ini prudensial ya? semua ya? Oke. Ini ada tiga. Jadi itu saya dulunya adalah sebagai financial planner. Atau singkatnya agen asuransi. Eta Padahal intinya kan kuliahnya ekonomi ekonomi kan? juga kan. Dan saya memang senang di bidang keuangan. Nah, namun saya mempelajari lebih ke ekonomi syariah kan. Waktu di Peru pun saya akhirnya di asuransi syariah. Dan alhamdulillah sempat masuk kelas namanya Pro Basic Sales Course di mana saya di coach ketika itu, dan alhamdulillah waktu itu dalam seminggu saya dapat klien tuh 7 sampai 8
sampai 8 nasabah dalam 1 minggu. Lumayan Ibarat banyak sehari banget ya. satu kan, ibaratnya. Dan alhamdulillah dapat penghargaan emas juga waktu itu, dan dapat beberapa reward juga, dan alhamdulillah karir waktu itu baru 4 sampai 6 bulan langsung naik manajer. Wow. Gitu. Dan itu udah pasti namanya karir naik, Ya. nggak jauh dari skill public speaking. Betul sekali. Cuap yang Betul, membantu. betul. Jadi saya rasakan bagaimana kita, kalau kita punya kemampuan komunikasi yang baik, itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena dengan kita punya kemampuan komunikasi yang baik, kita bisa menyampaikan pesan yang baik. Benar, Gitu setuju. loh. Sehingga klien ataupun calon klien itu senang dengan apa yang kita sampaikan. Jadi pentingnya punya kemampuan komunikasi yang baik. Bahkan saya pernah mempelajari dalam sebuah penelitian, dikumpulin tuh 100 CEO di Amerika Serikat. Oke, diberikan kuesioner, mereka ditanya apa yang menyebabkan atau pengaruhnya apa sehingga mereka bisa sukses sebagai CEO. Mereka menjawab, dari semua pengaruh-pengaruh, ternyata nilai besar atau IPK besar itu di angka berapa pengaruhnya? Di angka 20. Oh, 20 di bawah 20 malah di bawah. Berarti jangan... Yang pertama apa? Kemampuan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Yang kedua adalah jujur. Jujur. Ya kan? Baru yang lain-lainnya. Artinya apa? Kemampuan komunikasi yang baik ini sangat penting. Bahkan Rasulullah SAW pun ketika ya kan mendapatkan wahyu pertama apa? Iqra, bacalah. Nah, bacalah itu bagian dari komunikasi. Jadi teman-teman semua, yuk kita belajar bareng komunikasi di Jago Cuap. Oke, pokoknya nanti kan kolaborasi kita berdua nih di Jago Cuap. Makanya, oke Kang Agung, ini banyak banget nih sertifikat ngisi materi. Sedikit lah ini, Masya Allah. Ini yang nggak dibuka, yang nggak di unboxing, karena ini kontennya gerbek rumah MC. Gerbek ya. Rumah motivator. Kita gerbek rumah orang-orang yang jago cuap. Amin, amin, amin. Insya Allah. Kok bisa sih dapat job sebanyak ini? Dari mana jalannya? Relasinya gimana bangunnya? Nah, itu penting tuh. Kalau saya sih ketika kita sudah tampil di tempat yang pertama, ya kan? Nah, itu pastikan klien puas dulu, ya kan? Bahkan menjadi manusia di atas rata-rata. Apa maksudnya menjadi manusia di atas rata-rata? Orang biasa tampil dengan pelayanan sedemikian, kita di atas sedemikian, gitu loh. Inilah manusia di atas garis. Itu maka akan mempengaruhi tuh repeat order, orang undang lagi. Kayak gitu. Kedua, jaga komunikasi. Jaga komunikasi, dirawat, dalam arti dirawat, ya disapa ketika beliau bikin status WhatsApp. Kan kita temenan dong. Bahasa ya kan? Keeping touch. Iya, gitu, disapa. Oh, bagus ya, bla 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 gitu. Jangan pelit untuk komen. Ini ngasih jempol doang, jempol gitu. Jangan. Ya kan, atau ngasih love doang. Jangan, komen lah. Komen, ya kan, aja komunikasi gitu. Biar jaga hubungan ya. Iya, jaga hubungan seperti itu. Oh, jadi akhirnya kamu bisa dapat undangan banyak atau jobnya makin banyak. Dari yang pertama bagus, terus akhirnya jaga hubungan makin rame lanjut lagi. Ya. Trust itu penting. Trust, orang kalau udah trust sama kita, percaya sama kita, nyaman sama kita, itu akan nggak kemana-mana kok. Ingatnya kita kok. Mau dijelekin sama orang, ya kan? Mau dinegatifin sama orang, udah tenang aja, ya kan? Rezeki sudah tertakar, tidak akan tertukar. Luar biasa sekali. Intinya kalau kita udah dipercaya sama orang, ya akan percaya aja gitu. Jangan takut. Kita mendingan jaga sama kualitas kita, berikan penampilan kita yang terbaik. Termasuk bukan hanya penampilan secara materi, penampilan secara outfit juga kita kan penting. Oh iya. Aku pengen dong bedah outfit kamu. Bener. Ya siap. Aduh, kamu kita bedah ya. Luar biasa. Kak Agung nih kalau ngisi banyak acara pasti kan kostumnya juga penting dong. Iya benar. Ini baru kemarin. Oh ya ini apa nih? Ini baru kemarin. Kak Agung ucapin terima kasih juga Bumi Mandiri ya. Nama kliennya dari SD Yuwati Bakti Sukabumi. Mereka luar biasa loh Kang Barko. Saya kan dikenal spiritual kan, motivator spiritual, dikenal ya Islami gitu kan. Tapi Masya Allah ketika saya ngisi di sana itu luar biasa, Bapak dan Ibu di sana. Ya Alhamdulillah beliau mau mendengar, bahkan sangat baik ya, menghormati dan mau menerima materi yang saya sampaikan. Dan yang Muslim itu hanya 1-2. Yang lainnya itu Kristiani, Katolik, Buddha, Hindu gitu loh. 90% non-Muslim. Tapi beliau sangat menghargai. Nah ini kita umat Muslim harus bisa mau belajar pada siapapun. Tinggal kita pilih
yang memang itu ahsan, baik, ya udah lakukan, amalkan. Ketika nggak baik, ya udah jadikan informasi atau sekadar ilmu saja, pengetahuan umum. Kayak gitu. Itu Kang Barko. Luar Ini yang biasa. kemarin, ini juga ini dari Mas Millennial Aldi dari School, Millennial Millennial School. Saya School. ucapkan terima kasih. Saya bisa berbagi ke PT Skovindo, salah satu perusahaan BUMN yang bagus juga ya, yang dimana perusahaan ini fokus di bidang sertifikasi minyak bumi, ya kan, hasil bumi, tambang, kayak gitu loh. Ini luar biasa, perusahaannya besar dan seluruh Indonesia ada, kayak gitu. Membahas tentang public speaking waktu itu dan yang lainnya juga. Ini baru Luar sebagian dan ya ini efek dari bekerja dengan totalitas bukan formalitas. Yang kita obrolin tadi adalah untuk kita diundang banyak orang itu adalah dari trust, kepercayaan orang. Ya. Dan gimana caranya kita ngomong itu orang percaya sama kita, berarti kan melihat dari sosok kita. Apa yang kita omongin dan apa juga yang kita gunakan. Pakaiannya, penampilannya juga penting. Nah, aku mau unboxing. Boleh. Seperti apa kostum-kostum Anda? Kita langsung ya yang di unboxing ya. Iya. Oke, kita. Wow. Langsung ke kamar ya. Cepet kan, di sini udah disiapin ya. Saya siapin. Aduh. Nah, teman-teman boleh mendekat. Dikit nih. Kalau teman-teman pasti lebih banyak ya para talent ya kan. Ini kita syukuri aja, nikmati yang Allah kasih. Benar banget. Gitu. Karena teman-teman sebagai seorang pembicara atau public speaker, kita bukan hanya soal dari jago cuapnya aja yang kita perlihatkan, tapi kita juga sebagai pembicara harus mementingkan penampilan. Karena kan kita dilihat. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin mengira MC kok dibayarnya mahal cuman cuap doang, ya ini beli ini kita. Bener. Ini pakai cuan loh. Bener banget. Kita spill ya, ada banyak banget ya kan. Ya. Ini ada berapa nih yang total di sini? Yang jelas saya punya jas itu dari beberapa yang sudah saya keluarin gitu ya. Itu nyampe ya belum banyak sih Kang Barko ya, kita nikmati ya, aku jahit memang gitu. Oh, jahit sendiri ya, gitu. sendiri. Yang jahit ada lagi. Nggak mungkin lo jahit. Nggak apa-apa. Semua punya bidangnya masing-masing ya. Jadi ya ini sering saya pakai juga. Ini aku sering lihat di kotak-kotak. Ya kan, ini yang merah, ya kan. Ya itu ini nyampe lah. Ini salah satu jas solid ya, solid merah ya. Benar, merah. Ya. Ya 10 sampai 15 ada lah gitu. Ini ada yang dilipat juga di lemari. Ini luar biasa banget. Itu kemeja-kemejanya. Ada jas, ada base cap. Karena saya juga MC adat kadang kan ya. Nah, kita ngikutin menyesuaikan. Saya pelajari dengan waktu yang ada, ya kan. Beberapa jas, ini semua yang digantung di sana juga ada. Kayak gitu Kang Barko, ya sederhana Kang Barko. Tapi ngomongin soal ini ya, penampilan harus punya karakter tersendiri nggak sih untuk kita, penampilan kita khas, ciri khas sendiri? Bagusnya gitu? Iya, karena orang tuh akan mengingat kita apa yang kita tampilkan, ya kan. Dengan sering Kang Barko menampilkan ya dengan cara gayanya seperti itu, maka itu menjadi ciri khasnya kita, menjadi pakemnya kita. Nah itu bagus. Tapi penampilan itu baik lagi penting kan? Ya, karena MC itu ini teman-teman, kenapa kita bisa dibayar dengan lumayan gitu, alhamdulillah katakan nominalnya bisa sampai jutaan. Ya karena kita juga modalnya juga jutaan juga ini untuk baju segala macam. Karena beda acara kita beda juga bajunya. Betul, kan? Menyesuaikan. Dan itu modalnya. Kenapa kita dibayar? Karena kita menyiapkan ini semua kan. Sama seimbang. Dan yang namanya jasa itu memang nggak terlihat, tapi jelas dirasakan. Bener. Kenapa orang mau bayar kita mahal? Itu yang dibayar bukan ketika hari H sebetulnya, tapi perjuangan kita menitih karir yang puluhan tahun, ribuan jam, ya kan, dihina, dimarahi dan lain-lainnya, itu tuh yang dibayar oleh pengundang sebetulnya. Itu ya kan di luar. Karena balik lagi untuk MC itu teman-teman, kenapa kita cuap itu bisa dibayar cuannya? Karena yang dibayar sekali lagi bukan hanya skill cuapnya kan. Setiap orang bisa ngomong, setiap orang bisa public speaking, tapi kan dilihat dari portofolionya. Ya, kayak tadi apa lagi? Ini untuk dapetin banyak portofolio gitu. Oh iya, ya tadi jangan jual mahal dulu kalau kita masih butuh portofolio. Selagi kita luang waktu, sehat badan, kita ada kemauan, terima, jalani gitu loh. Bahkan kita belajar dari sahabat Rasulullah SAW. Beliau itu tetap mengambil project ya dari manapun selagi masih ada untung walaupun hanya sedikit, hanya seperak. Beliau tetap ambil loh. Ya kan, tetap ambil. Kenapa? Karena beliau nggak pilih kasih. Selagi beliau mau bisa melayani, sehat, ya udah terima gitu loh. Tapi kalau kita pilih-pilih klien, wah ini keuntungannya di luar standar kami. Nah,
itu sulit kayak gitu. Apalagi untuk awal-awal kita berkarir, ya betul. kita banyakin dulu portofolio, betul. biar nanti semakin bagus portofolionya, semakin naik nanti harganya. Sampai detik ini saya masih terima loh. Ada yang budget di bawah 1 juta misalkan. Tapi saya kasih ke tim. Tujuannya apa? Untuk tim bisa belajar, ya kan? Untuk berbagi gitu loh. Saya kasih ke tim. Kenapa? Saling memberikan support, saling memberikan yang namanya kesempatan untuk tampil. Karena kan tubuh ini punya batas. Benar. Ya kan? Ketika saya pun bentrok, akhirnya tim udah bisa. Kenapa? Karena mendapat kesempatan yang sebelumnya kan. Punya kemampuan. Jadinya saya juga diuntungkan dengan mereka jadi belajar dari pengalaman-pengalaman itu. Untungnya dunia masih berputar. Iya. Kalau kamu gimana pengalamannya pertama kali job atau red dibayar? Meniti karir gitu ya. Oke, saya sebetulnya meniti karir kan bukan di MC. Saya itu dari trainer motivator. Betul, saya itu asisten motivator nasional dulunya. Terus singkat cerita saya diamanahkan untuk menggantikan beliau ke salah satu sekolah di Jakarta, ya kan. Bayangkan dari Bogor ke Jakarta dengan menggunakan kendaraan umum, ya kan. Saya jalani, nikmati gitu, pas pulang dikasih dong, ya kan, sebagai pengganti transport. Itu sama di bawah 5.000. Ya udah dinikmati, dijalani. Ya dapat 2M juga pernah, misalkan makasih Mas, ya kita syukur nikmati. Gitu. Kita pernah juga. Tadi hasil bumi juga kita dapat. Ya kalau saya pribadi sih gini ya, itu semua bagian dari proses. Bener banget. Udah bagian dari proses. Saya lihat bagaimana Raffi Ahmad bisa dibayar sebesar itu karena dia menghormati hal-hal kecil, menghormati proses-proses kecil, dibayar kecil karena semuanya butuh waktu untuk mengarah ke sana. Gitu loh. Kenapa Menara Eiffel bisa berdiri dengan tegak, dengan megahnya, dengan memiliki value, seluruh dunia pun pengen ke sana, ibaratnya ya. Karena berawal dari kecil dulu, dari pondasinya dulu dibangun sampai menjadikan keindahan, memiliki value. Sama kita juga hormati, nikmati proses-proses kecil-kecil itu agar kita diberikan hal yang besar. Kalau kita menghargai hal-hal kecil, maka hal-hal besar pun akan menghampiri kita. Luar biasa. Itu quotes biasa di luar. Quotes of the day ya kan. Intinya dengan skill cuap, alhamdulillah Kang Agung bisa hidup dari situ. Oh jelas. Positif apa aja yang Kang Agung udah dapetin gara-gara Kang Agung jago public speaking. Urusan materi katakan itu udah paham semua lah, nggak usah dibahas ya. Tapi dari komunikasi itu kita akan banyak relasi, ya kan? Komunikasi yang baik sehingga orang nyaman sama kita, suka sama kita. Tanpa kita jelasin, orang datang, ya kan? Bahkan minta waktu kita. Orang yang kita anggap wah, tapi mau loh dengerin materinya kita, seperti itu. Ya dengan kita punya kemampuan komunikasi yang baik, menyampaikan pesan yang baik, dan profesi ini berkaitan dengan komunikasi, yang saya rasakan adalah enjoy, nikmatan, gitu kan, nikmatan, enjoy, dan doain biar saya bisa menjaga ini, ya kan, bisa memberikan yang terbaik, dan bisa menjalani semua amanah-amanah yang Allah berikan dengan baik. Gitu. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, itu tadi sharing sama Kang Agung. Ternyata teman-teman kali ini dari Sobat Jago Cuap, dari skill kita public speaking itu sangat dibutuhkan untuk semua pekerjaan kita. Dan teman-teman juga kalau mau lebih serius untuk jadi profesi dari public speaking, bisa banget, bisa jadi motivator, bisa jadi MC, dan itu butuh skill public speaking. Tapi buat teman-teman nggak usah khawatir gimana sih caranya biar gua atau kalian bisa komunikasi dengan baik. So join di kelasnya Jago Cuap, nanti kita akan kasih tips dan lain-lainnya biar teman-teman semakin jago cuap dan bisa bikin cuapnya jadi cuan tentunya. Dan kali ini nanti di konten part 2 gue bakal bedah gimana caranya biar job kita banyak, rezeki kita juga semakin lancar, biar job panggilan kesana sini makin rame. Kita akan bahas secara religiusnya bersama MC terreligius se-Bogor ya. Oke, di part 2. Check it out.